Karena ada kalanya ya ketika kita salah memotong terhadap batang tanaman hias aglonema, itu biasanya pada bagian daun dari tanaman tersebut itu biasanya tidak beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa bakalan membahas ya bagaimana cara saya untuk memperbanyak tanaman hias aglonema ya. Ini Bigroy. Nah, kebetulan di sini saya bakalan membongkar semua pot yang berada di sini. Dan kemudian nanti saya bakalan grouping ya. Saya bakalan grouping agar terlihat terimbun juga. Namun dalam memperbanyak tanaman hias tersebut ya, nanti saya juga mempunyai cara tersendiri ya bagaimana memperbanyaknya. Mungkin juga hal ini juga sebenarnya dilakukan oleh para sahabat kembang desa ataupun para pecinta tanaman hias lainnya ya. Nah, di sini saya memiliki cukup banyak tanaman hias aglonema jenis Bigroy. Namun di sini saya juga masih suka untuk melakukan budidaya tanaman hias aglonema ini. Namun sebelum saya melanjutkan bagaimana cara saya untuk memperbanyak tanaman hias aglonema Bigroy ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya sudah memiliki beberapa tanaman hias aglonema Bigroy yang sebagian sudah saya bongkar dan ini juga belum ya. Ada yang belum juga. Karena untuk jenis tanaman hias aglonema ya, apalagi yang romosan, sebenarnya untuk jenis tanaman hias apa saja ketika memang tanaman-tanaman hias itu engkelan ya seperti ini ya, belum ada tunas-tunasnya, kemudian rasanya itu terlihat kurang cantik ya dibandingkan dengan tanaman hias yang memang keadaannya seperti ini. Setidaknya dalam satu pot ini terdapat ada lebih dari dua ya, 2, 3 ataupun 4, itu akan terlihat cantik sekali. Nah, dan di sini saya memang gemar sekali untuk selalu budidaya tanaman hias aglonema ketika sudah mendapati batang tanaman tersebut itu sudah terlihat tua seperti ini. Karena ini juga sayang sekali ya apabila ini tidak dibudidaya. Di sini setidaknya ketika saya melakukan perbanyakan tanaman hias aglonema ya, di sini untuk mendapatkan daunnya tetap bagus, karena ada kalanya ya ketika kita salah memotong terhadap batang tanaman hias aglonema, itu biasanya pada bagian daun dari tanaman tersebut itu biasanya tidak beraturan. Kadang yang bagian bawah ini muncul secara sempurna, besar, kecil ke besar-besar ya. Namun ada kalanya juga pada bagian pucuk daun itu muncul satu daun yang memang kecil ya. Itu jadi kelihatannya tidak bagus, padahal untuk jenis tanaman hias aglonema itu bagusnya ya yang roset ya. Maunya yang roset. Muncul daun dari bagian bawah itu kecil, kemudian lebih membesar dan seterusnya hingga terlihat menjadi cantik. Namun ada kalanya juga bahwa tanaman hias aglonema itu ketika memunculkan daun yang di bagian atas ya, yang di bagian atas itu biasanya berukuran kecil. Nah, di sini saya bakalan kasih tips bagaimana caranya agar saat kita melakukan budidaya tanaman hias aglonema, kita memiliki daun yang tetap bagus ya. Daun yang tetap bagus. Alangkah baiknya ketika melakukan pemangkasan pada bagian batang tanaman hias aglonema tersebut itu masih menyisakan akarnya meskipun hanya satu. Tapi apabila kita memangkasnya tanpa akar, itu biasanya pertumbuhan daun itu pada bagian pucuknya ya, bagian pucuknya itu pasti ada satu yang terlihat kecil, yang kerdil. Nah, makanya ketika melakukan pemangkasan pada tanaman hias aglonema itu baiknya ya sebenarnya masih menyisakan akarnya meskipun hanya satu saja. Nah, karena untuk jenis tanaman hias aglonema ya, ini juga termasuk jenis tanaman hias yang cukup gampang ya. Yang romosan yang saya bahas adalah untuk jenis tanaman hias yang romosan, karena untuk jenis beberapa tanaman hias aglonema yang koleksian itu memang cukup susah ketika ditaklukkan, karena secara
cara saya untuk melihat batang dari tanaman hias antara aglonema misalnya ya, antara aglonema bigloy dengan cochin, itu batang tanamannya saja udah terlihat beda sekali. Sepertinya untuk jenis tanaman aglonema bigloy, kemudian kayak Dona Carmen, kemudian juga ada itu ya, butterfly, itu kayaknya memang tanaman-tanaman hias yang aglonema ya, yang memang benar-benar sangat bandel. Ketika kita memangkas asal itu bisa tumbuh dengan baik, namun ketika untuk jenis-jenis tanaman hias yang kayak red Sumatra ataupun ada beberapa jenis tanaman hias yang memang koleksian ya kayak Adelia dan lain-lain, itu memang memerlukan perawatan yang khusus ya, terkadang juga gampang sekali rewel. Namun di sini saya sangat berani sekali untuk melakukan terhadap tanaman hias aglonema bigloy ini. Dan di sini ya, ini beruntungnya juga ketika sudah memiliki batang yang panjang seperti ini pada bagian si akarnya, dan kemudian juga sudah mulai memunculkan tunas baru. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ketika tidak saya lakukan split ataupun pemangkasan pada batang tanaman aglonema ini ya, ini untuk memunculkan tunas barunya ini akan agak lama. Namun ketika saya melakukan pemangkasan ya, dan ingat ya, ketika melakukan pemangkasan itu menggunakan pisau yang benar-benar tajam dan jangan yang berkarat ya, karena apabila menggunakan pisau yang berkarat itu dampaknya merusak pada bagian batangnya, itu mudah sekali untuk busuk. Nah, setidaknya ini juga masih bisa dijadikan beberapa ya, kita bisa potong lewat sini, ini bisa banget. Kemudian pada bagian sisi ini memang sangat mudah sekali untuk jenis tanaman hias aglonema, maksudnya bigloy ya, ini gampang banget. Dan nanti saya juga berencana untuk menanamnya itu saya buat grouping ya, biar terlihat cantik. Dan untuk media tanamnya saya masih menggunakan yang tadi, sisa yang tadi ini. Nah, saya masih menggunakan media tanam andalan saya, yaitu sekam mentah dari ayam broiler yang kemarin ini sudah saya campur dengan tanah. Namun kembali lagi karena memang sedang musim panas ya, jadi di sini saya untuk melakukan campurannya, media tanamnya, ini tanahnya akan lebih banyak. Ini juga sudah terlihat bagus ya, yang baru saja dipakai, ini sangat berunggah sekali. Dan untuk penempatan terhadap tanaman hias ya, tanaman hias aglonema, baiknya berada di tempat yang teduh namun tetap terpapar dengan cahaya matahari. Karena apabila terkena cahaya matahari secara langsung, itu biasanya bagian daunnya selain akan gosong ya, juga akan menghambat pertumbuhan dari tanaman hias tersebut. Dan yang paling penting ya, ketika baru saja melakukan penanaman terhadap tanaman hias, itu biasanya baiknya ditempatkan di tempat yang benar-benar teduh dan lakukan penyiraman agar apa? Tanaman itu tetap terjaga kesegarannya. Karena apabila kita lupa menyiram, itu biasanya mudah sekali untuk layu. Dan di sini untuk mengganti media tanam, saya biasanya melihat kondisi dari media tersebut ya. Untuk ketika masih terlihat seperti ini ya, ini bagus banget ini. Ini meskipun pakai tanah juga menggunakan campuran kristal, tapi ini sangat bagus, ini pure sekali ya, sangat berunggah. Nah, ini bagus. Ini biasanya ketika saya melihat medianya masih seperti ini belum saya ganti. Dan keadaan pertumbuhannya juga tanamannya ya masih terlihat bagus, ini juga belum saya ganti untuk media tanamnya. Namun ketika sudah terlihat kayaknya kok pertumbuhannya sudah kurang bagus, sudah terlihat kurang bagus, kemudian juga apa ya, medianya juga sudah terlihat bantat, itu baru saya ganti. Sebenarnya untuk ukurannya ya, untuk baiknya pergantian tidak lebih dari 6 bulan untuk pergantian media tanam, setidaknya untuk mendapatkan nutrisi yang baru. Dan demikian liputan dari Kembang Desa ya, bagaimana cara saya untuk budidaya tanaman hias aglonema dan penggunaan media tanamnya juga, dan
bagaimana juga cara perawatan lanjutan ketika baru saja melakukan penanaman. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.